Diri. Beri salam. Selamat pagi, Miss Katrina. Selamat pagi. Tetap berdiri. Siapa yang mimpin doa? Oke, Remo, silakan maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar sosiologi. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh Miss Katrina. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kepada hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kalau Miss bilang selamat pagi semuanya, pagi luar biasa, gitu ya. Ini kan masih jam pertama ini, masa langsung lemas-lemas. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Wah, si Eren terlalu semangat dia. Pakai tangan sekarang. Pagi, luar biasa. Gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Yang cewek ini, nggak ada sana. Pagi. Yang cewek ya, tunjukkan kalau kita nggak boleh kalah dari cowok-cowok ini. Nggak boleh kalah dari Eren. Oke? Yang cewek, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, hari ini yang tidak datang siapa? Rosiana. Oh iya, Rosi tadi Miss Esa sudah bilang kalau dia telat. Kalian ada yang kehujanan nggak tadi? Di daerah rumah siapa? Oh, di daerah rumah kamu hujan. Selain Dilan? Oh iya. Ya kan kalian naik mobil. Kelvin. Oh iya. Ini Neta? Oh siapa? Renata. Oh iya. Hujan. Naik motor atau naik pesawat? Naik motor. Oke. Tapi semuanya sehat hari ini? Sehat nggak? Katanya kalian ada ujian.
Ujian apa tuh? Sudah belajar? Udah dong, masa belum? Soalnya Miss Maria bilang gini, Miss, kelas 10-3 nanti ujian katanya. Oh, mereka kan pintar-pintar, nggak usah belajar juga bisa, iya nggak? Oh iya, Ciko katanya bilang iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penelitian sosial yang sudah pertemuan kemarin juga kita sudah membahas jenis-jenisnya. Betul atau betul? Betul. Oke, Miss tahu habis ini setelah ini kalian akan ujian, tapi Miss minta tolong tidak ada buku biologi di atas meja. Jadi sosiologi aja, nanti biologi. Oke, bisa kerjasamanya? Oke, yes, Eran. Nanti kalau udah habis sosiologi langsung Miss Maria datang kita udah gak ada waktu belajar. Nah, Miss Maria kasih bocorannya. Jadi kalian nanti istirahat dulu. Jadi di situ nanti kalian untuk belajarnya. Tapi belajarnya itu kan bukan di sekolah, di rumah, ya kan? Iya, jadi itu tidak sebuah alasan. Kita harus siap. Oke? Bisa semuanya? Nah, oleh karena itu Miss coba semuanya ada quotes untuk hari ini kita. Wah, kata-kata hari ini Miss Katrina, gitu kan? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Langkah pertama menentukan tujuan ke depannya. Oke, langkah pertama akan menentukan tujuanmu ke depannya. Siapa tadi pagi bangun malas-malasan? Aduh, aku ke sekolah nggak ya? Ya, yes. Tapi kalian sampai ke sekolah nggak? Sampai. Kira-kira kalau kalian nggak ke sekolah, apa yang akan terjadi? Dimarahin, terus jadi bodoh, terus ketinggalan ulangan. Jadi banyak yang terjadi ketika kamu tidak melangkahkan kakimu. Nah, di sini langkah pertama kita itu akan menentukan tujuan kita ke depannya. Bagaimana kita, kalau kita nggak melangkah pertama, kalau kita nggak bangun, walaupun capek banget ya. Nah, hari ini akan menentukan masa depanmu nanti. Iya nggak? Iya kan? Iya, jadi apa yang kamu lakukan, apakah itu baik atau buruk, akan menentukan bagaimana kamu ke depannya. Ya kan, pertemuan kemarin, Miss bilang apa? Kekuatan, the power of words. Nah, itu juga akan menentukan lingkunganmu. Sekarang langkah kecilmu itu, ada di sini yang satu langkah 1 meter. Oh ada, wah luar biasa itu. Langkah kecilmu itu akan menentukan kamu ke depannya bagaimana nanti. Mumpung kalian masih kelas 10. Kalau kalian mulai udah kelas 10 udah malas-malasan ya mau gimana? Sampai kelas 12. Tapi kalau kalian mulai dari sekarang semangat belajar, oh saya tidak mau, saya harus bisa mengerti ini, mengerti itu. Tapi ingat, ke sekolah bukan cuma tentang otak, tapi karakter juga harus diasah. Miss bilang kemarin, kalau soal kepintaran, kamu lihat aja di mana? Google. Di Google itu banyak sekali informasi, ya nggak? Iya. Tapi kalau karakter, bisa nggak Google membentuk karaktermu? Nggak bisa. Oke, jadi anak-anak, langkah pertama nanti kalian untuk ujian pun, ketika kamu mencontek, ketika kamu berusaha sendiri, itu akan menentukan kamu ke depannya. Jadi berlakulah baik, jujurlah dengan dirimu sendiri. Nggak ada yang lihat kok, Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Setuju? Yes. Jadi berlaku jujur, langkah kecil kita yang segini itu menentukan masa depan kita yang sebesar. Oke? Aman? Oke. Miss mau mereview materi minggu lalu. Dibaca-baca dulu di depan. Oh, ini apa ya kemarin jawabannya ya? Oh, ini kemarin sudah dipelajari belum ya? Begitu. Oke, pertanyaan pertama. Jelaskan penelitian berdasarkan
Metode. Aaron, ada berapa? 4. Good, 1. Penelitian survei. Oke, 2. Penelitian observasi. Good, Penelitian eksperimen. good. Mas satu lagi apa ya? Apa ya? Historis. Yes, tepuk tangan dulu untuk Aaron. Oke, siapa yang bisa menjelaskan penelitian observasi? Chico. Penelitian yang dilakukan dengan lapangan mendapatkan data yang benar. Wih, tepuk tangan lagi dulu. Satu lagi, siapa yang bisa menjelaskan penelitian historis? Oke, Nadine. Penelitian historis itu penelitian yang fokus kajiannya itu peristiwa masa lalu dan data yang diambil itu berdasarkan hasil jurnal dan sebagainya. Wih, tepuk tangan dulu lagi. Kalian benar-benar belajar ya? Iya. Oke, good. Berarti paham ya materi kemarin ya? Oke, sekarang yang kedua. Selain jenis-jenisnya, ada juga syarat-syaratnya dalam melakukan penelitian sosial. Siapa yang tahu berapa? Yes, Calvin. 1, 2, 3. Ih, tepuk tangan dulu. Memang nggak salah kalau 10-3 ini pintar-pintar ya. Oke, yang bisa menjelaskan sistematis. Yes, Rachel. Good, tepuk tangan. Sesuai prosedur ilmiah, siapa yang bisa? Wah, udah mulai menurun. Udah dinaikin ke atas. Oke, Chico lagi. Dia itu mulai dari awal sampai akhirnya itu mengikuti cara-cara yang mudah ditemukan. Bisa kasih contoh nggak? Minggu lalu bisa kasih contoh loh. Sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur itu akan ada yang terjadi. Kira-kira contohnya apa? Tidak beraturan. Oke, kalau kalian siapa yang suka masak di sini? Jonathan, kamu pintar masak apa ya? Ayam sup. Cake bisa nggak? Belum ya? Nggak ada oven. Tolong donasikan oven biar dia masak untuk kita. Nah, misalnya nih, kalau kita masak, siapa yang suka masak makan donat? Oke. Oh, cuman Calvin doang teman Miss. Ya. Kalau donatnya itu nggak pakai ragi, gimana rasa donatnya? Yes, bantet. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Gitu. Pembuatan katanya, bom itu pun harus sesuai dengan urutannya. Kalau enggak meledak. Ya kan? Oke. Jadi berarti kalian paham pertemuan minggu kemarin. Nah, sebelum kita masuk, apa ya yang kita pelajari hari ini ya? Miss mau bertanya ada 2 hal. Karena kita tentang penelitian. Kenapa sih kita harus mengolah data? Kenapa sih kita harus mengolah data untuk melakukan penelitian? Siapa yang bisa jawab? Calvin lagi? Hah? Oke, Calvin. Agar data-data yang kita peroleh itu tidak salah. Good! 2 claps! Kenapa kita harus mengolah data? Kenapa kita harus melakukan penelitian? Supaya apa yang ingin kita teliti itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tidak menduga-duga. Nah, ini akan berhubungan dengan materi kita. Oke, nomor 2. Sudah pernah melakukan penelitian? Oke, siapa yang bisa menjelaskan penelitian apa yang kalian lakukan? Nadine lagi. Ayo, yang lain ada?
Oh iya, Raymond yang paling depan nggak kelihatan. Oke, Raymond. SMP pernah buat penelitian tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik. Oke. Bagaimana kalian menelitinya? Kayak setiap hari tumbuhnya berapa sentimeter, hari ini berapa sentimeter, terus dibandingin sama yang di tanah. Oh, oke. Hidroponik itu kan bukan di tanah ya? Ya, jadi pertumbuhan setiap harinya itu bagaimana? Apa perbedaannya dengan kalau dia ditanam di tanah? Wih, good. Tepuk tangan dulu. Oke, dengan ini Miss pastikan kalian pasti bisa mengikuti pelajarannya. Oke. Ada yang pagi-pagi sudah ngantuk? Gini ngomong. Gitu. Oke. Teka-teki kemarin itu sudah terjawab belum? Belum? Kipas kapas kapuk belum? Udah. Oke, Miss tes ya. Ini kipas, yang ini kapas. Kalau yang ini kapuk. Ini? Belum si Calvin. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini? Yang ini? Calvin? Belum dapat juga? Belum. Oke, karena Miss akan membuka rahasianya. Jadi, clue-nya kan ini kipas. Yang ini kapas. Kalau yang ini kapuk. Jadi kalau pertanyaan Miss, kata pertamanya apa? Misalnya, ini apa? Belum dapat dia. Oke, tolong nanti temannya ini ya, dijelaskan ya. Karena kemarin juga Miss main sama guru-guru, jangankan Calvin, guru-guru aja belum bisa menjawabnya. Oke, jangan menyerah ya. Oke, nanti kita akan melakukan ice breaking karena kalian masih segar matanya. Nanti kalau sudah lelah kita akan melakukan ice breaking. Oke, hari ini tujuan kita, pembelajaran kita, apa yang kita capai hari ini adalah menjelaskan tentang jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Minggu lalu sudah Miss sounding sedikit. Oh, emang boleh ya kita melakukan penelitian di pasar? Boleh. Di rumah? Di sekolah? Nah, kita akan belajar itu hari ini. Oke? Yang kedua, kita harus juga mengetahui kalau kita nanti sebagai peneliti, bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Gitu. Karena kan di pertemuan pertama kemarin Miss sudah sounding kalau kita di sini semuanya akan melakukan penelitian. Betul atau betul? Nah, kita tuntaskan dulu. Jadi nanti ketika kalian melakukan penelitiannya, tidak ada yang melanggar sikap-sikapnya. Oke? Paham? Oke. Bisa kita mulai? Oke. Berikutnya adalah, kita masuk aja. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya ada berapa? 1, 2, 3. Yang mana yang kira-kira kalian agak bingung? Perpustakaan. Oke. Laboratorium paham? Wah, ya nggak usah lah Miss ngajar kalau gitu, kalau sudah paham. Ya nggak? Lapangan paham? Wah, udahlah, ayo kita pulang. Oke, Miss. Oh, jangan dong. Nah, laboratorium ini siapa yang pernah masuk lab? Masuk lab apa? Lab kimia. Kimia. Terus? Biologi, lab fisika. Di lab kimia apa yang kalian lihat di sana? Banyak senyawa.
Alat laboratorium. Kira-kira kalau di lab kimia apa yang bisa diteliti di sana? Cara kerjanya senyawa, Oh, alat-alatnya. yang bisa dikerjakan, bukan yang ditemukan. Alat kerja senyawa. Sudah pernah melakukan penelitian pelajaran kimia? Sudah. Oh iya, sudah. Good. Miss soalnya dulu bukan anak IPA. Jadi Miss nggak ngerti itu. Biologi. Apa yang ada di lab biologi? Hah? Anatomi. Stopwatch. Sudah pernah melakukan penelitian biologi? Sudah. Sudah. Di lab atau di luar? Hah? Dua-duanya sudah. Oke, penelitian apa yang kalian lakukan di biologi? Melihat batang bunga. Emang ada berapa bentuk batang bunga? Dia beda-beda ya? Beda-beda? Mengamati selnya, sel terkecil, gitu-gitu ya? Oh. Mengamati? Apa yang ada di dalam buah pisang itu? Oke, satu sisir itu beda-beda? Oh. Pisang kan ada jenis-jenisnya kan. Oke. Ciri-cirinya dari setiap jenis itu beda, kayak jenis pisang raja gitu sama pisang Ambon gitu kan beda. Oh, gitu ya? Kalian suka makan pisang Ambon? Nggak pernah dengar? Pisang raja pernah dengar? Kalau kita makan itu langsung jadi raja nggak? Oh, enggak ya. Kalau pisang Ambon dari Ambon nggak? Iya. Hah? Kalau Bika Ambon dari Ambon nggak? Nggak, dari mana? Iya, kenapa ya namanya gitu ya? Itulah marketing, itu namanya. Oke, di laboratorium ini, Raymond ini bisa diteliti nggak? Apa yang bisa diteliti di Raymond? Rambutnya. Sikap si Raymond ini bisa diteliti nggak di laboratorium? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Sikap dia, apakah dia manja, apakah dia gentle? Bisa nggak dia? Oh jangan, kamu cowok. Bisa nggak diteliti perilaku dia di laboratorium? Ayo lo. Ayo lo. Perilaku manusia apakah bisa kita teliti di laboratorium? Bisa. Bagaimana caranya? Apa alatnya? Oke. Pada umumnya di laboratorium itu penelitiannya itu bersifat fisik. Oke, biasanya ini yang eksak, yang kayak kimia, biologi, geografi juga bisa masuk laboratorium. Kalian menemukan di jalan atau di pantai deh. Kalian sudah pernah ke pantai? Pernah. Di situ kan ada beberapa jenis batuan ya. Iya kan? Kalau dipecahkan itu beda-beda nggak? Iya, itu memang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tidak harus dengan laboratorium. Oh, dia spiral. Oh, dia warnanya biru. Oh, warnanya cenderung gelap. Itu dilakukan di lab. Tapi yang dilakukan di lab ini harus terkontrol. Tidak boleh sembarangan. Oke? Nah, sedangkan di lapangan yang dilakukan itu secara nyata. Nah, tadi sikapnya si Raymond tadi sama si Michelle tadi itu baru bisa kita teliti di mana? Lapangan. Masa kamu, mana ya, dari mana masuknya sikap si Michelle ini? Dari mana masuk teropongnya gini? Kan nggak mungkin. Tapi bagaimana tingkah laku dia sehari-hari? Ya nggak, Yonatan? Iya. Iya, Yonatan ini misalnya nih. Yonatan agak lemah misalnya, atau agak lemas-lemas gitu. Aduh, kenapa Yonatan? Itu bisa kita teliti nggak? Bisa. Di mana? Laboratorium atau lapangan? Misalnya teman kalian tiba-tiba
datang ke kelas matanya bengkak. Misalnya. Terus kita penasaran kan? Siapa tahu dia kena gigit lebah misalnya. Atau siapa tahu dia tiba-tiba jatuh. Atau dia nangis. Karena putus cinta. Itu bisa kita teliti nggak? Bisa. Nggak perlu kita bawa dia ke laboratorium kan? Ayo Michelle, kita ke laboratorium dulu. Kita lihat matanya bagaimana, kenapa alasannya. Iya nggak? Nah itu dia. Perilaku masyarakat di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di mana lagi? Di kuburan kita bisa penelitian enggak? Apa yang kalian teliti di kuburan? Hah? Wah, memang kamu mau tahu apa orang yang berziarah? Hah? Hah? Sedih nggak? Atau dipura-pura kali ya? Hah? Iya betul. Senang dapat warisan, jangan dong. Jangan dong. Oke, jadi dimanapun kita bisa melakukan good penelitian. Nah, yang kalian bingung, perpustakaan atau kepustakaan? Siapa yang suka ke perpus? Sebenar ke? Dulu pernah. Oh, dulu pernah. Pernah dan sering itu berbeda. Pernah berapa kali atau sering? Ya, dulu sering. Sering. Ngapain kamu di perpustakaan? Ya baca buku-buku, Ba- belakang, komika. Oke. Nah, biasanya kalau penelitian perpustakaan ini bukan baca komik, tapi mencari data-data dari buku-buku pengetahuan. Misalnya, sosiologi. Kenapa ya orang semangat ketika dikasih hadiah? Atau reward. Kalian suka nggak dikasih reward? Amis juga. Ya, kalau mau kasih, kita sama-sama nanti. Oke? Hari Valentine. Siapa yang suka dikasih coklat? Suka kan? Iya, itu bisa kita teliti. Dari buku. Kenapa manusia bisa senang atau suka ketika mendapatkan sebuah reward? Itu ada penelitiannya. Dan kita bisa baca di buku. Kalian nggak percaya ya? Hah? Percaya kan? Percaya? Yakin kalian percaya sama Miss? Yakin itu bisa diteliti? Bisa, jangan ragu karena Miss bilang gitu. Nah, jadi perilaku kita itu biasanya di perpustakaan ini kita mencari datanya di buku-buku, di jurnal, dan di artikel yang ada di perpustakaan. Biasanya ini berbentuk bukulah kertas kalau perpustakaan. Oke? Kalau laboratorium itu berarti dia melakukan penelitiannya di mana? Laboratorium. Kalau di lapangan di mana? Lingkungan, di luar. Kalau perpustakaan di mana? Perpustakaan. Oke. Dari ketiga ini, apakah ada pertanyaan? Nanti Miss yang nanya. Oke, Ciko. Buku cetak termasuk. Oke, yang lain? Semua paham? Miss yang nanya? Betul? Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan Miss? Ya, acungkan dulu tangannya. Oke, Raymond. Raymond, tadi dalam penelitian laboratorium, apakah penelitian di laboratorium ini bisa kita bawa ke dalam penelitian di lapangan? Apakah harus di laboratorium aja atau bisa kita bawa ke lapangannya? Kenapa?
Kita bawa alat-alat laboratorium ke alam. Iya, tepuk tangan dulu. Iya kan? Tapi jangan alat laboratorium yang mudah pecah. Iya kan? Iya, good. Ya. Berikutnya tadi kita belajar tentang, ayo, tujuan pembelajaran kita tadi tentang apa? Yang kedua, Cara-cara yes, sikap dan perilaku. Ada. Nanti kalian meneliti kan? Iya nggak? Iya. Ada 3 sikap yang harus kita punya. 1, objektif. 2, kompeten. 3. Oke. Objektif itu adalah tidak boleh memisahkan, harus memisahkan perasaan pribadi dan fakta yang terjadi. Misalnya nih, kalian ada yang pacaran di satu kelas, misalnya, oke? Terus kalian satu kelompok, harus melakukan penelitian. Yang satunya ngambek, nggak mau, nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Iya, kemarin aku dimarahin, gitu, sama pacar aku, misalnya. Michelle misalnya sama Dylan. Contoh. Jadi satunya nggak datang, satunya lagi juga nggak datang. Itu ribet nggak? Iya. Membuat munculkan masalah. Nah, seorang peneliti itu harus dapat memisahkan perasaan pribadi sama secara langsung. Jadi Jasper, nanti ketika kamu sudah meneliti dengan kelompok kamu harus objektif. Ya, semuanya. Karena setelah ini, minggu depan kita sudah mulai merancang penelitian apa yang akan kita lakukan. Oke, sikap pertama adalah objektif. Yang kedua, harus kompeten. Kompeten itu adalah memiliki kemampuan yang baik untuk meneliti. Jadi jangan kamu teliti yang kamu tidak bisa. Misalnya kalian meneliti di luar angkasa. Ya, emang kamu bisa keluar angkasa? Hah? Iya kan? Jadi di sini telitilah apa yang menurutmu kamu kompeten di situ. Oke? Paham? Yang ketiga apa? Faktual, bekerja secara fakta. Jangan bohong-bohong. Jangan mengada-ngada data-datanya. Oke? 1 tadi apa? 2, 3, ini sikapnya. Kalau cara berpikirnya, aduh Miss, kenapa harus cara berpikir juga harus diperhatikan? Karena itu akan menentukan bagaimana kualitas penelitian kita. Yang pertama, skeptis atau bimbang. Yonatan, tolong baca depan. Kurang kuat. Ayo. Skeptis selalu menanyakan bukti atau fakta yang mendukung. Bukti atau fakta yang mendukung. Iya. Jadi kita seorang peneliti ya. Misalnya nih. Siapa yang menemukan lampu? Siapa penemu lampu? Berapa kali dia mencobanya? Lebih dari 3 kali. Ratusan mungkin iya. Dia selalu bertanya, kenapa ya bisa terjadi? Kenapa ya? Kenapa ya? Harus ada dalam pikiran seorang peneliti itu kenapa dan mengapa. Supaya dapat hasil yang kita inginkan. Kalau kalian, oh ya sudahlah, misalnya, ya selesai penelitian itu tidak ada jawabannya. Oke? Jadi ketika kalian nanti meneliti, oh iya ya, kenapa seorang pelajar itu harus bersikap sopan? Oh iya ya, kenapa kita harus salam orang tua? Kenapa kita harus menyapa guru ketika guru lewat? Kenapa, dan kenapa? Itu akan membuat kita semakin banyak berpikir dan semakin besar dari jangkauan penelitian kita. Paham? Jadi kalau cuman, oh gitu, udah selesai. Iya ya, selesai. Oke?
Jadi kenapa bisa? Kenapa? Mengapa? Bagaimana bisa terjadi? Nah, itu dia. Paham? Yang kedua apa? Oke, analisis. Harus menganalisis pernyataannya dan soal yang harus dihadapi. Yang ketiga, kritis. Kritis ini berdasarkan pikiran pada logika dan mempertimbangkan data. Ini tadi hampir sebenarnya semuanya itu hampir berkesinambungan. Ya, dengan kita bertanya kenapa, kita sudah melakukan pemikiran yang kritis. Kita dalami. Kenapa salak? Siapa yang suka makan salak? Siapa yang suka makan jeruk? Kenapa jeruk warnanya orange? Kenapa jeruk tidak bisa tumbuh di tanah yang panas misalnya? Kenapa kandungan jeruk, kenapa, dan kenapa. Itu kita sudah melakukan pemikiran kritis. Lalu jujur. Nanti ketika kalian melakukan penelitian, tidak boleh datanya mengada-ngada ya. Sesuai fakta ya. Betul? Harus Oke, terus terbuka. Misalnya, satu kelompoklah si Aaron ini dengan si Kevin dengan si Egy. Ternyata Aaron ini tidak mau menerima pendapat orang lain, maka pengetahuannya akan stuck sampai di situ. Oke, jadi kita harus terbuka dengan pendapat dari luar. Tugas kita apa? Menganalisis pendapat itu sesuai nggak sama punya kita. Jangan pendapat itu yang menjadi atau yang mengontrol yang kita ketahui. Paham? Dari yang kelima ini ada yang kurang paham? Dari yang kelima ini ada pertanyaan? Wah, setelah ini Miss yang nanya. Hah? Ada pertanyaan? Edward paham? Dilan paham? Oke. Sekarang, kalau kalian sudah paham, sudah mulai tertidur dengan mendengarkan suara Miss yang merdu ini, oke. Yes. Skeptis sama kritis, perbedaannya adalah gini. Kalau skeptis itu di bawah levelnya kritis. Kalau kritis, dia sudah tahu faktanya. Lalu tapi dia menggali terus. Nah, kalau skeptis ini, yang mana ya yang benar ya? Gitu. Oke? Ini enggak. Tapi dia terus mempertanyakannya. Tapi kalau kritis lebih dalam lagi. Gitu. Oke? Paham? Oke. Sekarang kita akan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sabar. Udah gak sabar kalian? Duduk bersama kelompoknya masing-masing sesuai dengan minggu lalu. Waktu duduknya 1 menit saja. Go! Yuk, pelan-pelan. Oke? Nah. Oh, situ. Sudah sehat kamu, Erin? Minggu lalu kamu gak hadir. Oke, siapa pernah nonton Class of Champion? Ruang Guru. Wah, seru nggak itu? Wah, Miss nonton itu merasa, Miss, aduh, harus banyak belajar lagi, ya nggak?
10 tambah ini, penat saya. Gitu kan mereka? Nah, bedanya sekarang kita masuk di Class of Sociology. Tepuk tangan dulu. Class of Sociology ini adalah ada 2 tahap. Tahap pertama, tahap penyisihan. Oke. Tahap kedua adalah tahap final. Tahap penyisihan, 1 kelompok akan tersisihkan, 3 kelompok melaju ke final. Oke? Nah, di semifinal kita akan melihat ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ini ada 2 tahap. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Masa cuman Aaron doang yang ready? Are you ready, guys? Ayo, Captain. Oke, thank you. Silakan. Nggak usah seperti itu, ya. Oke, di tahap pertama ini adalah dengan membunyikan bel kelompok masing-masing. Oke. Kelompok masing-masing. Kita harus tes bel. Harus memicu semangatnya. Ingat, ada reward yang akan hadir di kalian, yang akan kalian dapat. Oke? Kita tes bel ya. Bel kelompok 1. Gak semua. Mana semangat kelompokmu? Kelompok 1. Oke. 70%. Jangan mau kalah. Kelompok 2. 3. 4. Masih 70% semua. Kelompok 4. 2. Kok bingung? 3. 1. Cihuy udah 100%. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, di tahap pertama ini akan ada 5 pertanyaan. Oke? 5 pertanyaan, benar plus 1, salah 0. Oke? Benar plus 1, salah 0. Are you ready, guys? Ready. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. True or false? Penelitian laboratorium dilakukan di lapangan dengan kondisi nyata tanpa kontrol variabel. Bel. Salah. Kita lihat jawabannya. Wah, tepuk tangan. Oke, tadi itu kelompok berapa? 2. 1, 2, 3. Oke, dalam tahap ini akan ada 1 kelompok yang selesai perjuangannya. Bye-bye, gitu ya. Selesai perjuangan tapi belum mulai. Jangan dong. Oke, soal kedua. Penelitian perpustakaan disebut juga penelitian. Oke, Yaro. True or false? True. Mari kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, siap-siap semuanya. Jangan lupa belnya jangan macet. Kelompok soal ketiga. Penelitian lapangan. Oke, silakan dijawab. True. True? True. Oke, mari kita lihat. Wah, tepuk tangan. Kelompok 4. Oke, kelompok 1. Ayo, bisa. Ya, lebih semangat. Oke.
pertanyaan berikutnya. Nungguin ya. True. Penelitian bersikap objektif. True or false? True. Oke. Kelompok 2. Dengan ini, tahap pertama selesai. Dengan poin nilai kelompok 1 0, kelompok 2 2, kelompok 3 1, kelompok 4 1. Dengan berat hati, cuhuy kita eliminasi. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, berikutnya adalah, oh masih ada satu lagi. Ya, udah kelihatan jawabannya. Oke. Yes. Nggak bisa di ini ya. Miss matikan bentar dulu ya. Mana remote-nya tadi, Nak? Yo, di mana? Ya, wait ya. Kelihatan nggak nanti? Iya. Oke. Peraturannya ini adalah Miss pinjam mejanya. Oke. Setiap kelompok akan membunyikan bel dengan memukul botol pakai pen. Oke, jadi siapa cepat, dia dapat. Oke? Oke, siapkan pennya. Silahkan disiapkan pennya. Oke. Silakan hindar. Sabar, nanti itu ngetes, oke? Sudah cukup. Cukup. Mana? No. Miss pinjam ini ya. Kalian harus berlari ke depan. Kenapa botolnya diambil? Hah? Oh, jangan berdiri ya. Oke. Oke. Hilangkan semua. Nanti buburnya. Hanya bel saja, oke? Silahkan menghindari segala apapun yang membuatmu terhalang. Oke. Oke, perhatikan. Para champions, perhatikan. Di dalam tahap ini akan ada beberapa pertanyaan. Yang benar plus 2, salah minus 1. Oke. Lalu, tadi karena kelompok 2 adalah menjadi pemenang, maka kelompok 2 berhak untuk memilih kotak yang pertama, lalu akan rebutan dengan membunyikan bel di depan. Yes, yang jawab yang maju. Waktu menjawab hanya 5 detik. Oke? Tot. Oke. Lemparan jawaban hanya berlaku 1 kali. Oke, lemparan jawaban hanya berlaku 1 kali. Are you ready, champion? Ready. Harusnya sosiolog. Oh iya, oke. Ada masukan. Are you ready para sosiolog? Ready. Nah, gitu ya. Kelompok 2, silakan mau pilih 11.
Ready guys? Yes. Yang maju akan menjawab pertanyaan. Dalam hitungan 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, Eksperimen. 1. Oke, mari kita lihat eksperimen. Wah, salah. Oke, silakan duduk. Minus 1. Dibaca dulu pertanyaannya. Dibaca dulu pertanyaannya. Oke, kelompok 3 mau buka kotak yang mana? 9. Oke. Oke. Jawabannya 5. Masyarakat. Mari kita lihat. Jawabannya adalah masyarakat. Oke, bisa masuk ke dalam itu. Oke. Yes, kelompok 2 plus 2. Kelompok 4 mau buka nomor berapa? Kelompok 2. Gua nggak penting Eren. Waktunya 1 menit untuk diskusi. Ayo. Eren, gua nggak penting. 10, 9. Oke, jawabannya adalah Deduksi dan induksi. deduksi dan induksi. Mari kita cek. Ya, oke, it's okay. Kelompok 3 minus 1. Kelompok 2 7. Oke, ready guys? Oke, give point to tim kelompok 2. Ada bonusnya. Oke. Kelompok 3. Tadi 7 ya? Oke. Kelompok 3. Ayo, ayo. 13. Jawabannya adalah observasi. Mari kita cek. Oke, benar. Kelompok 3 plus 2. Oke. Kelompok 4 mau nomor berapa? Berapa? 16. Ini pertanyaannya. Tadi ada berapa syarat tuh? Oke, Aaron, jawabannya? Sistematis. Sistematis. Mari kita cek. It's your fault, not me. Oke. Minus 1. Kelompok 2. Nomor berapa? 5. Oke. Penelitian survei. Penelitian survei. Gagal. Minus 1.
It's okay, nggak apa-apa. Dibaca dulu soalnya baik-baik, ya. Dibaca dulu soalnya baik-baik. Kelompok 2, nomor berapa? 3. Jawaban jangan korban ini. Iya, korbannya. Jawab. Iya, jangan kamu. Tuh udah di guna bel tuh. Ayo, ayo. Jawabannya Hipotesis. hipotesis. Alasan peneliti memilih sebuah topik penelitian dijelaskan di dalam. Bisa, hipotesis bisa masuk ke dalam ini. Jadi kita benar. Plus 1. Oke. Kelompok 3. Oh iya ya, plus 2. Sorry. Plus 2. Oke. Kelompok 3. Nomor berapa? 14. Oke, perhatikan soalnya. Oh. Double point berarti plus 4. Plus 2 kan? Kan Yes. 1 minus 1 tambah 2 kan 2. Kalau benar plus berapa? 2. Di double berarti plus? Yes. Kelompok 4 buka soal berapa? 15. Oke, perhatikan soalnya. Ya. Other team lost 25 poin. Kalian ingin mengurangi poin kelompok 2 atau 3? 3. 3 atau 2? 2 kan? 2. Yang kelompok 2 ada 5, kelompok 3 ada 6. Tuh, lihat aja. 2. Oke, satukan hati kalian dulu kelompok berapa? Kelompok 2 ada 5 poin, 3 poin. Kelompok 3 ada 6 poin. Masa kita kurangin yang lebih kurang poinnya? Oke. Oke, sekarang muncul sahabat ya. Oke, kelompok. Oke, mayoritas. Kalian memilih kelompok 3. Oke. Dua sih. Sorry, Eran. It's okay. Kita harus bersikap terbuka, Eran. Terbuka, Eran. Oke? Nah, iya, Pak. Buat Kelvin. 3. Hah? Boleh nggak ada? Ini HP-nya. Terima kasih, Pak. Oke. Berarti tim 2 dikurang nilainya. Minus. Oke, ya. Oke. Berikutnya, kelompok berapa terakhir tadi? Kelompok 2 pilih nomor 8. Oke, Aaron, jawabannya adalah Penelitian 5 eksperimen. eksperimen. Wah, plus 2. Kelompok 3 nomor berapa? 4. Take point from teams. Tim 2. Oke. Kamu ingin mengambil poin siapa? Kelompok 2. Oke. 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 Sekarang mereka makin jauh. Kelompok 4
12. Ayo. Menentukan topik, merumuskan latar belakang masalah, tujuannya, masalah penelitiannya, landasan teorinya, langkah-langkah dan tahapannya, itu termasuk ke dalam tahapan penelitian yang mana? Oke, jawabannya? Apa? Laboratorium. Mari kita cek jawabannya. Ya. No, Eren. Jangan ya. Ya. Oke. Kelompok 2. Nomor berapa? 1. Penelitian yang mengkaji peristiwa masa sekarang yaitu waktu terus berjalan. Ini masa sekarang atau masa lampau ya? Oke, Eren. Penelitian survei, please. Penelitian survei. It's okay. Minus 1. Kelompok 3. 6. Gitu deh, Pak. Iya, ini baru ya jawaban kamu tadi, Eren. Yes, Eren. Survei. Survei membuktikan. Come on. Yes, boleh. Survei plus 2. Yang terakhir, Eren duduk. Oke. Yang sah, fakta yang benar. Suatu penelaran harus. Wah, ulang. Gue botol air. Oke, tadi yang pertama kelompok 3 dan kelompok 4. Jawaban kalian apa? Oke, jawaban kalian apa? Logis. Mari kita buka. Oke. Poinnya ditambah di kelompok 3. Oke. Kita kurangin dari tim 3. Oke. Dengan ini pemenangnya kelompok 2 ada berapa poin? 3. 2. Oh ya, sorry, 2. Kelompok 3 ada berapa poin? Banyak sekali. Oke, suaranya tolong, suaranya 9. Kelompok 3 5. Dengan ini juara pertama jatuh ke dalam kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Juara 2 kelompok 4 dan juara 3 kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Sudah bangun semuanya? Sudah. Oleh karena itu, karena kalian sudah bangun, maka kita ini untuk menambah poinnya. Oke. Ini pertanyaannya. Ini nak. Oke. Perhatikan pertanyaannya. Oke, eyes on me. Eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Yes, eyes on you.
Oke, thank you Eran. Nah, di sini kalian baca soalnya, kalian tentukan dia jenis penelitian. Ini hanya penelitian yang Miss jelaskan tadi. Oke? Termasuk dalam apa dia, alasannya apa. Oke? Bisa semuanya? Silakan diskusikan, boleh dibuka bukunya. Silakan dikerjakan anak-anak. Hah? Iya. Oke. Yes. Oh, kamu nggak bisa buka. Wow. Gak usah kaget. Strong woman. Ya, ya, dikerjakan ya. Ini beda nggak sih sama Oke, waktunya hanya 15 menit ya. Ini gampang. Apa? Yes. Pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan itu adalah yang Miss jelaskan tadi. Apa? Yes. Di sini ada taraf pemerintah. Enggak dong, kan dari Ini cuma sini. pelaksanaan Iya. Sama Iya, sampai sini. Betul. Gak apa-apa dirobek ya soal sama kertas jawabannya supaya membagi tugas. Boleh, boleh. Dipisah ya, tapi jangan dirobek-robek. Wah, jangan dong. Baru aja Miss jelasin, dipisah. Iya, nanti di akhir. Di akhir pelajaran kita kasih hadiahnya ya. Miss siapkan dulu hadiahnya. boleh lagi nih, boleh lagi. Apa? Enggak. Apa? Tidak ada jawaban yang sama. Apa? Yang metode nggak masuk, yang itu hanya lapangan doang ya, tempat pelaksanaan. Tidak ada. ada 5 soal tapi pilihan jawabannya 3 doang. Kenapa? Ada 5 soal tapi Yes. cuma 3. Kan Miss tadi jelaskan sikap dan cara berpikir seorang peneliti. Iya, itu bisa termasuk juga nih. Yes. Intinya apa yang Miss jelaskan tadi, tempat pelaksanaannya, ciri-cirinya, terus bagaimana dia cara berpikir. Ya. Waktu terus berjalan ya, sisa 10 menit lagi. Yuk. Baca baik-baik soalnya dengan teliti secara kritis. Seorang sosiolog harus belajar. Yes, betul sekali, Eran. Berapa tambah poin? Kalau kamu benar nanti aja. Iya, kerjain dulu aja. Ya, clue-nya. Yes. Tidak ada, Nak. Pokoknya setiap soal itu jawabannya berbeda. Itu clue-nya.
itu boleh masuk ke dalam cara berpikirnya, sikapnya, dan jenis tempat pelaksanaannya. Clue-nya tidak ada yang sama. Clue kedua adalah, tadi Miss jelaskan jenis-jenis penelitiannya, metode pelaksanaannya. Di dalam soal itu hanya ada 2 jawaban dari tempat pelaksana. Itu clue kedua. Ayo. Oh, laboratorium nggak masuk. Nggak salah. Enggak juga. Bisa. Bisa laboratorium bisa, lapangan juga bisa. Iya. Itu ada intinya loh di situ. Coba perhatikan. Ayo. Pelan-pelan bacanya. Yuk. Yang mana yang susah? Nomor 1. Nomor 1. Peneliti mengetahui pengaruh pupuk organik pada pertumbuhan tanaman. Ia menanam bibit cabai dalam pot. Kondisi cahaya air tanah yang sama, hanya berbeda pada jenisnya. Kira-kira supaya kita tahu bagaimana pertumbuhannya ini dengan gimana? Ini udah jelas. Dia kan hanya mau melihat perbedaannya. Nah, kalau untuk dapat melihat perbedaannya itu di mana dia? Kita bisa menelitinya di mana? Gitu. Melihat perbedaannya. Berarti perbedaannya itu lebih. Yes, betul sekali. Boleh, tapi nomornya jelas ya. Nomor berapa yang susah? Hah? Nomor 1 itu kan dia minta bahwa dia hanya meminta perbedaan jenisnya, jenis pupuknya. Nah, tapi kan kita mau mendapatkan jenis pupuk itu kan kita harus cari dari mana? Ya, kita harus teliti loh dia itu, jenis pupuknya yang bagaimana. Nah, kira-kira untuk kita mengetahuinya itu kita harus bawa dia kemana? Nah, benar itu katanya. Udah dapat? Emang Miss jelaskan tadi ada eksperimen? Hanya di penjelasan yang Miss. Jujur. Ngaco lu. Ngaci. Ya dong. Enggak, ini jujur. Ini jujur. Ini jujur. Kan dia itu keinginannya sendiri dalam data. Dia nggak mau ubah sama sekali. Jadi jujur. Good. Nomor 2. Good. Ayo, tadi di kelompok 3 udah benar jawaban nomor 1-nya. Tapi jangan di ini ya. Iya, Miss membandingi. Bukan, untuk memotivasi kalian. Kita nggak motivasi. Ya, jadi misal kalau kita faktual, kita tulis ya faktual, langsung tulis faktual aja. Faktual, iya penelitian faktual. Karena apa? Misalnya nih. Karena dia penelitian sesuai Yes. Ya, good ini, good. Benar. Ya, waktunya terus berjalan. Alasannya gimana, Miss? Oh my god. Lah, iya karena kan ini coba Miss pinjam. Menyusun kata-kata. Nih, karena dia harus membawa ini. Masa cuma langsung gitu aja, Miss? Ya, it's okay. Yang penting kan intinya benar. Oh, iya. Intinya benar aja.
Waktunya 5 menit lagi, nak. Ayo, yuk. Bagi tugas. Nomor 1 kamu, nomor 2 kamu, nomor 3 kamu. Ayo, Era. Mana nomor 1-nya? Ini lapangan. Ini jujur bukan ada. Laboratorium, lapangan. Ada. Laboratorium. Ini laboratorium. Itu kan nggak di laboratorium. Sini. Nah, biar Nih, sini. Biar Miss jelasin. lihat Facebook. Ini yang diminta apa sih nomor 1? Dia ingin membedakan apa? Jenis pupuknya. Kira-kira kalau kalian melihat jenis pupuknya itu dilihat dari mana? Warnanya. Hah? Iya, warnanya. Emang kita belajar eksperimen. Kualitasnya, warnanya. Kita bisa melihat itu dari kemana? Dari lu menggunakan alat-alat laboratorium. Yes. Ini apa nomor 3? Ayo, waktu terus berjalan. Mungkin ada kemungkinan nggak jawabannya ada yang sama. Tidak ada, nak. Miss sudah jelaskan tadi. Nah, ini nomor 5 kayaknya skeptis atau kritis. Kayaknya nomor 5 kayaknya skeptis sih. Skeptis. Ya, tapi skeptis atau kritis. Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kan dia udah ngerti, cuma kalau buktiin aja kan. Jadi ada suatu film langsung. No, ini enggak dong. Kalau yang ini kan masa gitu. Orang peneliti menemukan hasil penelitian tidak sesuai. Walaupun begitu, ia tetap melaporkan data. Siapa deh? Coba lihat dulu lagi. Kalau nggak jujur, Ayo. Iya. Enggak. Nanti ya. Kerjakan dulu ya. Hah? Iya, hujan di luar. Nanti kamu kena hujan. Guys, nomor 1 ini enggak? apa aja ya? Miss, madam salam. Menurut Miss ya. Ini. Oke. Udah itu. Sama ini. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Jangan cocok logi. Jangan cocok logi ya. No, tadi yang ini benar. Oh, benar. Yang ini sama ini. Ini ya. Ini salah. Ini juga. Dia sama 3. Coba Dia kan belum ada di sana. ini sama ini. Good.
contoh konkretnya apa? Apa? Yang dia mampu melakukan dengan metode itu. Kan tadi Miss jelaskan. Ya kamu jangan meneliti sesuatu itu kalau kamu nggak sanggup. Oh, yang luar biasa tadi. Iya. Nah, kita sanggup yang mana? Oh, berarti kita kompeten dengan cara penelitian itu. Yang tadi kritis, kritis. Benar ya? Oke. Miss kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Yuk. 2 menit lagi. Karenanya dong. 2 menit lagi. Good. Bisa nak? Kurang tepat. Ini kurang tepat. Ayo lo. Ya, tentang pengaruh metode terhadap belajar. Dan sebuah penelitian tentang pengaruh metode. Oke. 1 menit lagi. Kurang lebih 1 menit lagi. Kelompok Calvin bisa. Kita ragu juga nih. Jangan ragu dong. 3 benar gak sih? Iya. Oke. Oke, dikumpul ya dalam hitungan 10, 9, 8, 7, Kayaknya terbuka sih. 6, 5, Dapat pihak lain. 4, 3, 2, 1. Kumpulin ini doang. Sama soalnya. Oke, silakan dikumpul nak. Yuk. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Yuk, yuk, yuk. Yes. Thank you. Ayo nak. Apa? Nanti kita bahas bersama. Nanti kita bahas bersama ya. Dan teknik tertentu. Oh iya, nih. Apa? Tangga. It's okay. Iya. Iya, terima kasih Erin sudah menjawab. Kali. Sudah, Calvin? Oke, Calvin.
nulis kelompoknya. Oke. Oke, perhatikan. Oke, eyes on me. Yes, I on you. Jawaban nomor 1 adalah penelitian Lapangan. laboratorium. Jawaban nomor 2 adalah penelitian lapangan. Nomor 3 adalah objektif. Nomor 4 adalah kompeten. Nomor 5 adalah faktual. Oke, nanti Miss akan Oke, eyes on me. Oke. Miss akan koreksi di nanti di kantor, nanti akan update nilainya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik dan sudah ikut bermain dan belajar dengan Miss. Nah, jangan cuma belajarnya tapi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa? Menurutmu lah. Ya, oke, Eran, silakan. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, Yes. penelitian dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Yaitu penelitian laboratorium, Good. penelitian laboratorium yang mengkaji sifat-sifat alamiah dari berbagai macam alat Yang ada di laboratorium. Ya. Ada penelitian lapangan. Oke. Itu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan luar. Oke. Habis itu ada penelitian kepustakaan. Penelitian dengan menggunakan materi tertulis yang ada di perpustakaan. Oke, 3 claps. Oke. Siapa yang bisa setelah kita sudah belajar teorinya, kalian dapat kesimpulannya, siapa yang bisa memberikan apa sih yang kita ambil dari kehidupan kita untuk kita pelajari? Yuk, yang bisa? Kira-kira dari belajar itu apa ya yang bisa kita pelajari ya? Ayo. Yes, Ciko. Pikirannya sendiri. Good, 2 claps. Jadi ketika kita meneliti nanti, kita harus jujur sesuai dengan fakta. Oke, terima kasih sudah berefleksi. Bagaimana hari ini? Semangat gak? Seru gak pembelajaran? Seru. Tapi bukan seru-serunya ya, tetap harus diingat apa yang menjadi pelajaran hari ini dan refleksi untuk kita. Oke? Minggu depan kita akan membahas tentang penelitian apa yang akan kita lakukan. Di setiap kelompok pasti berbeda. Nah, penelitian metode apakah dia, di manakah dia, itu yang akan kita bahas minggu depan. Aman? Oke. Yuk, kita akan menutup kelas kita dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Aaron, ayo. Ayo sikap berdoa, mari kita berdiri. Yuk sikap berdoa, tutup mata, tundukkan kepalanya. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran sosiologi pada hari ini, mari kita bersatu berdoa. Alangkah syukur kami kepadamu ya Bapa, dan memberkati kami supaya kami bisa belajar sosiologi dengan baik. Berkatilah kami pada hari ini supaya bisa mengerti materi pada hari ini. Nah, semoga kami bisa menjadi sosiolog yang lebih baik pada masa depan. Berkati juga Miss Katrina yang sudah mengajari kita ya Tuhan. Berkatilah supaya dia bisa mengajari dengan baik. Lain kali kita ketemu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan ulangan biologi ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerjakan semua soalnya dengan baik dan semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu yaitu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Siapkan. Beri salam. Terima kasih.
Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Semangat ya untuk ulangan biologinya. Makasih, Miss. Oke.